Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baik, perkenalkan, nama saya Intan Soliha, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 32 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Untuk penjelasan pertama, saya akan menjelaskan kesimpulan dari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Yang ketiga, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Kesimpulan yang keempat yaitu kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak tersebut. Kita, kaum pendidik, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dan kesimpulan terakhir yaitu kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Sebelum mempelajari modul 1.1 yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran yang saya lakukan, yaitu yang pertama, hanya mengajar materi pelajaran, di mana di setiap pembelajaran berlangsung, yang saya perhatikan hanyalah materi yang harus saya sampaikan kepada murid, tanpa saya memperhatikan murid apakah mereka paham dengan materi yang saya ajarkan atau tidak. Yang kedua, tidak memperhatikan karakteristik murid, di mana saya tidak bergerak untuk memahami secara dalam karakteristik masing-masing murid yang ada di kelas saya. Sehingga pada saat saya melihat murid yang tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran, saya akan kesal dan menegur murid tersebut tanpa menanyakan alasan mengapa anak tersebut tidak bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya. Yang ketiga, menilai anak hanya dari nilai kognitifnya saja, di mana saya menganggap anak yang berhasil dalam mengikuti pembelajaran adalah anak yang mendapatkan nilai bagus dalam nilai kognitifnya, tanpa saya melihat bagaimana proses mereka dalam pembelajaran di kelas. Dan yang keempat, pembelajaran berpusat pada guru. Dikarenakan saya selalu mengejar materi agar bisa terselesaikan semua, maka saya hanya fokus untuk mengajarkan murid dengan metode ceramah saja, sehingga anak hilang fokus bahkan mengantuk pada saat saya menjelaskan materi. Setelah mempelajari modul 1.1, akhirnya saya memahami bahwa seharusnya saya 1. Memahami karakteristik dan kekuatan yang ada pada diri murid. Karena sejatinya masing-masing murid memiliki watak, kebiasaan, kelebihan, serta kekurangan, dan seharusnya saya sebagai seorang pendidik harus bisa menjadi pembimbing yang baik untuk dapat mengarahkan murid agar menjadi manusia yang berkarakter dan mandiri.
2. Melaksanakan pembelajaran yang dapat berpusat pada murid. Seharusnya di setiap pembelajaran yang saya buat harus menjadikan murid sebagai tokoh utama. Karena dengan membuat murid sebagai tokoh utama, maka mereka akan mendapatkan banyak contoh-contoh nilai positif yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Menilai murid dari progres yang ia lakukan dalam pembelajaran. Seharusnya saya menilai murid tidak hanya melihat dari hasil tugas kognitif mereka, namun saya juga harus melihat bagaimana proses dan sikap mereka dalam mengikuti pembelajaran. 4. Membimbing dan mengarahkan murid agar menjadi pribadi yang baik. Tugas utama saya sebagai seorang pendidik seharusnya dapat membimbing dan mengarahkan murid untuk membentuk karakter atau laku yang mereka miliki menjadi karakter yang baik atau lebih baik, bukan memaksakan mereka untuk menjadi seperti yang saya inginkan. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: pertama, membuat kesepakatan kelas bersama murid sebelum belajar. Karena dengan adanya kesepakatan kelas yang saya dan murid buat akan menciptakan pembelajaran yang kondusif. Kedua, menerapkan pembelajaran yang menuntun murid bukan menuntut murid. Saya akan berusaha merancang pembelajaran yang dapat menghasilkan nilai-nilai baik sehingga dapat murid terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan metode berpusat pada murid. Saya juga akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan salah satu contohnya menggunakan media pembelajaran interaktif seperti Kahoot, Quizizz, word wall, dan yang lainnya. Dan keempat, menerapkan pembelajaran sesuai abad ke-21 untuk melatih murid dalam berpikir kritis dan berkolaborasi. Saya juga akan berusaha merancang pembelajaran yang sesuai dengan abad ke-21 seperti menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau model pembelajaran berbasis masalah sehingga murid dapat berkolaborasi dengan temannya dan leluasa dalam menyampaikan pendapat mereka. Baik, cukup sekian penjelasan saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.